Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dulur-dulur, para pemirsa, teman-teman, dan para subscriber semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Robby Nurwahyudi. Ya, tidak lupa mari kita selalu berdoa semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita sekeluarga perlindungan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan berkah rezeki. Amin. Kali ini hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025. Posisi saya berada di wilayah RT 13 Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Untuk memeriahkan, untuk mengisi hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Pujiharjo, di Desa Pujiharjo tepatnya, diadakan lomba lingkungan. Jadi ada tim penilai yang akan menilai antara kebersihan lingkungan dan lain-lain, keindahan di siang hari dan di malam hari. Mari kita sebentar lagi kita akan melihat mulai dari RT 1, dari masuk Desa Pujiharjo pertama kali, kita keliling Desa Pujiharjo sampai ke gang-gang ya. Jadi supaya kita semua pada tahu bagaimana perkembangan Desa Pujiharjo yang dulu tahun sekitar 80-an pernah mengunjungi Desa Pujiharjo. Sekian lama belum tahu bagaimana perkembangan Desa Pujiharjo sekarang. Supaya bisa melalui video ini kita bisa sama-sama menyaksikan. Nah, siapa tahu bagi dulur-dulur yang ada di luar kota, di luar negeri, luar pulau Jawa, kangen dengan kampung halaman, melalui video ini bisa melihat bagaimana suasana Desa Pujiharjo terkini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Apa? Akan bersama RT 13 Juni untuk menyambut hari kemerdekaan itu, Pak. Kita semua ibu-ibu PKK ini ngumpul makan bersama demi kebersamaan, kesatuan, dan persatuan Indonesia dan kerukunan. Terusan, Pak. Musuh wong Pujiharjo gak kuat. Wis, ora kuat tenan nek Pujiharjo, Pak. Wis. Iya, 14. Saingannya ya Pada bapak-bapak sekalian, yang mana RT 13 ini berupaya untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kiranya apa yang menjadi usaha dalam RT 13 ini dalam lomba lingkungan ya seperti ini yang telah kita lakukan bersama-sama dengan adanya kekompakan ini. Semoga ini menjadikan suatu kebanggaan bagi desa kami Pujiharjo. Dan begitu juga perlu kami sampaikan, Pak, ada tiga kondisi fisik bangunan, ada tiga itu yang tidak dicek wowongnya itu karena kondisi fisik bangunannya itu enggak kuat ya, Pak ya. Kurang mumpuni. Nanti kalau dipenek itu kan bisa ambles kan gitu. Ya, begitu juga ini yang kami sampaikan kepada Bapak-bapak Dewan Juri. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran panjenengan semuanya. Terima kasih, Pak. Monggo, Pak, itu ada apa ini, Pak? kopi loh, Monggo. Keadaannya bersih kan? Pak Peri, rasanya bentule ya Pak? Bentul RT 13 sangat istimewa. Rasanya itu beda dari bentul-bentul yang lain. Teksturnya gimana Pak? Teksturnya itu lembut seperti bentul yang pokoknya istilahnya istimewa lah. Sulit untuk dijelaskan ini. Oke. Ya. Terima kasih. Namanya bentul itu aku suka, paling suka. Ya. Ya, puji syukur di sini ada bentul yang saya bisa nikmati benar-benar. Makanan langka itu Pak? Makanan langka. Yo iki sing entekno mbakku.
Iku teng weku. Mangane ditinggal bareng karo bapakmu tuwa. Ora umum itu. Iki sampurna nggak ngatasi kok. Teman-teman semua, ini kita awali dari kawasan RT 1 ya, pintu masuk, gerbang masuk Pujiharjo. Kawasan RT 1. Ini rumahnya Pak Lamidi. Kanan kiri sudah ditambal, dikasih tambalan cor, dipakai garis putih, jadi kelihatan lebar. Kalau dari Pujiharjo sini ke desa sebelah dulu ya jalan kaki pemirsa ya. Nah ini bagi panjenengan yang ingin bernostalgia dengan desa Pujiharjo, bisa melalui video ini. Kita belok kiri dulu ke arah Kampung 9. Ini rumahnya almarhum Mbah Karmanu yang sebelah kanan ini. Mbah Karmanu, Pak Poniman. Ini lewat jembatan. Ini yang biasanya banjir teman-teman ya, yang sungainya ini begitu dangkal sehingga airnya meluap ke jalan-jalan. Ini berikunya belum datang juga, katanya masih dipakai di desa Purwodadi. Ini RT 9, rumahnya Pak Ponidi, pusat kecantikan Pujiharjo. Ini daerahnya rumahnya Bapak Dai Haris. Sebelah kiri ini adalah rumahnya yang pernah mendatangkan Monata Sodik dengan Fuji Sound System dari Sidoarjo. Nah, ini daerahnya Pak Sasongko, Pak Suroso. Ini tokonya Bapak Pirmanto sebelah kanan ini, dan rumah tingkat yang hijau itu punya Bapak Pirmanto. Pak Mulyada almarhum, ini rumahnya pojokan. Kita lanjut ke timur. Ini Pak Mariono sing duwe gedang sak Pujiharjo. Pos Kamling Kampung 9 RT 8 sangat bagus. Ini rumahnya almarhum Mbah Suko, kiri jalan. Pak Darmo. Yang lurus mentok ke rumahnya Pak Juari, ke rumahnya Mbah Mono Busih Tuen. Nah kalau ingin print ya sebelah kiri ini Rizal Print. Ingin masuk ke sebelah kanan ya, ini daerahnya almarhum Mbah Jarno. Dulu itu rumahnya Pak Adi Kamituwo di sini sebelah kanan itu. Temu Pak Aryono ya, daerah sini rumahnya. Ini perkembangan desa Pujiharjo sampai nyepit-nyepit ya, ke pojok-pojokan sudah di HK, di Hotmeat. Ini daerahnya rumahnya Pak Jack teman-teman ya, warga Pujiharjo yang ada di luar kota. Ini daerah rumahnya Pak Jack. Itu di belakang-belakang banyak rumah. Pak Lati, Pak Gumbruk atau apa ya, Mbah Jemur, Pak Jumino, daerah sini kiri jalan. Ini jembatannya Mbah Jemur ya. Itu depan perempatan itu pojok kanan ini dulu rumahnya Mbah Darmini, Bu Darmini, sekarang sudah dimiliki oleh Bu Senerah, dibeli oleh Bu Senerah. Ini sebelah kiri ada toko, itu Pak Darminto, ini orangnya. Halo Pak Dar. Pak Ujud sebelah kanan ini dulu rumahnya ya. Nah ini Mbok Syukur. Kita balik ke arah rumahnya Pak Mulyada tadi almarhum ya. Nanti kita putar balik lagi. Ya keliling kampung ya, munyer-munyer seperti ini biar tahu semua. Kita balik. Itu Pak Juari. Halo Pak Juari. Kita masuk, ini tokonya Pak Latif pojokan ini. Kita masuk ke arahnya rumahnya
Bapak Sukar. Lurus ini bisa tembus ke Mas Laras itu yang salon itu ya, yang potong rambut itu loh. Ini daerahnya rumahnya Pak Kadi, Pak Ismono, Pak Sukar ya. Ini kondisi sekarang. Jalan cornya agak sudah mulai rusak, tapi rumahnya sangat ramai di sini. Mas Redi. Kita sampai ujung ya. Depan itu sungai. Ini sebelah kanan ini dikaflingkan tanahnya ini. Nggak tahu sudah laku semua atau belum. Ini pojokan ini rumahnya anaknya Mbah Sukar ini ya. Kiri rumahnya Bapak Endang. Lurus. Ini rumahnya daerahnya almarhum Pak Buiman. Nah ini yang ada pagarnya biru itu. Sebelah kiri rumahnya Mbak Ida. Pojokan yang punya kopi Sak Pujiharjo ini panenannya 8 ton. Belok kiri daerahnya rumahnya Pak Gimun Leci, Pak Suroto, Mbah Sukar, Pak Slamet. Nah ini latar Ombo untuk jemur kopi. Ini rumahnya almarhum Mbah Sukar ini. Nah dulu sering bermain ke sini. Itu kalau lurus tembusnya itu Sungai Masjid. Ini Jerakan Tahu. Kita belok arah ke jalan masjidnya Mbah Mujiran. Ini daerahnya Pak Mujiran, Blok Songo ya. Pak Karni, ini rumahnya Pak Karni. Pak Min, di rumahnya Pak Mujiran. Mas Samsuri, Mbah Jumanis, ini kiri jalan ini Mbah Jumanis. Pak Griwo almarhum. Kalau belok kiri itu ke rumahnya Pak Ali. Nah kita belok kanan, daerahnya rumahnya Mbah Kinanti dulu ya, di sini. Nah kita keluar lewat depannya, sampingnya rumahnya Pak Suroso. Sekarang kita keluar ke jalan raya, belok kiri. Ini area masih area RT 1. Pak Nardi, supir dulu ya. Daerahnya rumahnya Pak Joni yang sekarang sudah dibeli Bapak Bule. Mas Anto, waduh ngigel Mas Indro. Yang punya panggung racing Mas Anto. Ini ada El Sadai. Pojokan itu Pak Sukris yang punya kumbahan mobil Sak Pujiharjo. Ini daerahnya Pak Wagimun kiri jalan. Mas Dunduk dulu almarhum. Yang punya Sri Mulyani Audio kiri jalan. Ini rumahnya Bapak Yanto. Pak Min kiri jalan. Mas Yakub daerah Kampung Anyar. Yang pojok kanan ini rumahnya Pak Yoko almarhum ya. Pak Cari. Ini daerah Kampung Anyar RT 4. Pak Brudin di sini dulu rumahnya ya, ada di situ rumahnya. Pak Malaysia yang punya ikan bakul. Ya lurus ini ke Blok Songo yang jembatan kayu. Nah belok kiri itu kalau lurus tembus sungai Pak Ali. Ini rumahnya Pak Indro. Pojokan sini rumahnya Bapak Suseno, daerahnya Pak Malik ya. Terus sebelah kanan, sebelahnya Fortuner itu rumahnya Bapak Malik. Perempatan Kampung Anyar. Ini perempatan di Bapak Firmanto yang sebelah sekolahan SD. Itu yang kelihatan sebelah kanan. Rumah tingkat ini Bidan Lulu, Bapak Hendi Bidan Lulu. Sebelah kiri sekolahan SMP, SMA, IPPK, rumahnya Mbak Gindun.
Pak Giat Meler, belok kiri, belok kanan. Nah, ini warungnya Ibu Linda, selalu laris. Rumahnya Bapak Waji, kiri jalan. Yang ada pom ini Bapak Taman. Yang sebelah kanan Bapak Indro Koperasi dulu ya. Ini kembali ke perempatan RT 4 atau ke Kampung Anyar. Itu kiri jalan rumahnya almarhum Bapak Cari Yoko, di jalan ini. Nah, kita kembali ke pertigaan Bapak Sukris, Bapak Sutarman yang rumahnya kuning. Ini Bapak Sukris, kumbahan mobil ya, pencucian mobil, nyuci sendiri. Ini daerahnya Pak Ndoko, kiri jalan, yang dulu ahli fotografer Pujiarjo. Yang sebelah kiri rumahnya Bapak Andoyo, ada toko besar, itu ada jalannya ke kiri ke tembus Pak Indro tadi. Nah, ini kawasan RT 2, sebelah kiri gereja yang biasa untuk futsal, Mbak Caci. Menuju ke alun-alun Desa Pujiharjo. Kita belok kanan. Ada apa di gang sebelah kanan? Rumahnya Mas Bobi. Sebelah kanan ini rumahnya almarhum Mas Dedi. Oke, Bapak Suroso. Jalannya ada polisi tidurnya. Pavingnya agak rusak-rusak. Lurus ke sana itu menuju ke rumahnya Pak Nomaliki. Jalannya sudah lebar, bisa dilewati mobil. Orang-orang pada nyelep kopi. Ini rumahnya kayak villa, hasil dari merantau ke luar negeri. Bagus-bagus rumahnya. Ini dulu sebelah kiri rumahnya Pak Lulu dulu itu ya. Lurus ke rumahnya Bapak Karyono. Kita balik ke alun-alun Pujiharjo. Kita menuju timur. Sebelah kiri ini gereja GKJW, gereja terbesar di Pujiharjo. Ada gedung pertemuan juga serbaguna. Sebelah kanan SD 01, SDN 01, juga ada SDN 02. Nah, kiri ini SMP SMA YBBK Pujiharjo. Ini perempatan. Kita lurus. Ini toko baru, tokonya Bapak Firmanto. Sebelah kanan itu rumahnya Mbah Sosro dulu ya. Itu ya, Mbah Sosro, ini rumahnya Mbah Sosro. Mas Doni sebelah kanan, Mas Tuhu yang punya sate, Pak Juki, Pak Sukir almarhum sebelah kiri, Pak Petruk sebelah kanan. Ini Masjid Al Mujahidin Pujiharjo, Masjid Agung. Sebelah kanan pojokan itu Pak Ar, anaknya Pak Sukamat ya. Ini Pak Giman, pojokan. Sekarang kita masuk wilayah RT 13. Ya, ini rumahnya Bapak Jojon sebelah kiri. Sebelah kanan rumahnya Bapak Arso, Pak Purwoto, Mas Andar. Nah, ini sebelah kiri rumahnya Mbok Mis, Heru, Mas Heru almarhum ya. Heru dulu itu loh. Pak Trianto, Mas Yain, Pak Suradi ya, daerah sini rumahnya. Sebelah kiri ini dulu Pak Sukri, sekarang yang menempati anaknya. Ini rumahnya Pak Anes dulu, Pak RT 13. Kita belok kanan, ada apa? Sudah dicat warna-warni. Kampung warna, lingkungan berwarna, lantainya ya, jalannya diwarna-warni biar kelihatan meriah, supaya acara 17-an bisa tambah meriah. Ini daerahnya Pak Syekh Suroto, Mas Gayo, Pak Hadi. Itu kalau lurus ke sana ke daerahnya Pak Kacong dulu. Selepan Pak Kacong itu, tembus Pak Kasmin, lurus itu ya. Sekarang sudah rame, banyak rumah. Brak RT 13, Pos Kamling. Ini rumahnya Pak Anes, Pak Dani. Sebelah kanan rumahnya almarhum Pak Riwayat yang tempati Mas Kenarok sekarang.
Nah ini Pak Tri, Pak Manto, Pak Sulis, Pak Gelondor yang punya RT 13. Itu arahnya ke Wiase almarhum, tembus Pak siapa, Pak Kasri dulu. Ini daerahnya Mbah Nugroho, RT 13. Ini rumahnya almarhum Mbah Hatim sebelah kanan, tingkat kuning. Yang kiri jalan rumahnya Bapak Dwi, Mas Bari, Mbah Nupikso, Pak Materjo sebelah kanan ya, almarhum. Mbok Tun sebelah kiri, itu yang kelihatan itu tingkat itu rumahnya Mbah Jumati, almarhum. Mas Gaguk, Mbah Ayem sebelah kanan, Pak Mesira, Pak War sebelah kanan almarhum ya. Ini Pak Lipur sebelah kiri, Pak Jumi almarhum. Ini rumahnya Bu Mami sebelah kiri ya, ini toko besar yang tutup ini rumahnya Bu Mami. Kita belok kanan rumahnya Pak Minto kiri jalan, Pak Pribajong almarhum. Pak To ini yang ini rumah rusak ini dulu Pak To, rumahnya Pak To, rumahnya Pak Adi Mentil. Kanan jalan rumahnya Pak Hadi, kiri rumahnya Pak Kuwowo dulu, Pak Bangun sekarang. Kiri jalan rumahnya Pak Takim, Pak Kasemin, ini ya Pak Kasemin ya, Mas Sugeng. Sebelah kanan rumahnya Mbah Ambar, kiri Pak Sudi. Ini sekolahan SD 02, SD 01, Pak Duto kanan jalan. Ini ketemu di perempatan yang tadi ya. Kita cari jalan lain. Nah ini kita masuk ke area RT 23 Pak Kompor, ke arahnya Pak Senimin. Sebelah kanan ini rumahnya Pak Senimin, sebelah kiri anaknya Pak Dayat yang tingkat ini ya, yang punya Karunia Audio. Ini lagi dicek sound Karunia Audio. Nah ini daerahnya Pak Hartoko, Pak Kasmiran, almarhum Pak Trenyo, Bu Mintu, Mbak Korea ya, Pak Slamet tambal ban, aku iki tukang tambal ban. Pak Trono belok kanan, ini jembatan, sebelah kanannya Pak Utomo. Nah, kita kembali ke area RT 25 rumahnya Pak Jumadi almarhum, Putin. Ini sebelah kanan cucian mobil. Itu rumahnya Pak Wito Bengkel kanan jalan ini. Nah sepeda sampai ke amot-amot gini. Ini rumahnya Pak Kami Tuo, Pak Ferry. Belok ngiri Bu Pina. Sebelah kiri rumahnya almarhum Pak Rumadi yang punya sound system legendaris Pujiarjo. Rumahnya Pak, sebelah kanan rumahnya Pak Sarju, sebelah kiri Pak Ru. Nah ini ada perempatan kecil, kita tengok rumahnya Pak Yoyo ini ya, Pak Wawan dulu dicat warna-warni, itu tembus ke sana Pak Manicik ya. Nah, kita lihat yang ke arah kanan ke daerahnya Pak Jiono, tembus Pak Karji, Mbok Lukis. Halo, mantap Pak Nardi ya, Pak Nardi ini daerahnya Pak siapa? Oh, sembuh lali. Pak Waluyo, pojokan sebelah kiri Pak Waluyo ini menuju lurus itu ke makam ya, lapangan sepak bola. Itu ringinnya besar ini. Ini ke arah RT 12, ke arah RT 24, 12 juga bisa lewat sini. Sudah dicor bagus jalannya. Pak Tompo nanti. Nah kita balik, belok kiri arah Bulukis ya. Nah,
Nah, sudah bagus, dicat warna-warni jalannya, bunder-bunder. Waduh, kreatif ini. Rame, tinggal masang lampu-lampunya ini. Nah, ini sebelah kanan bulukis ya, merah ini. Pak Margi. Ini Pak Margi. Kalau belok kiri ke sana ke Pak Prijamu, Pak Ateng. Nah, ini rumahnya almarhum Pak Yahyo. Rumahnya Pak Ajiono. Belok kiri ini rumahnya ke arahnya Pak Suyat. Itu yang ada garasinya biru itu Pak Suyatnya, lagi Mas Rudi yang punya jenggot sak Pujiarjo ya. Nah, ini ada jembatan kecil tembus Pak Karji itu. Ya, tembus Pak Karji. Ya, sekarang ini pos Kamling RT 25 depan dekatnya rumahnya Pak Wito Bengkel. Bagus sekali, ada penjor. Ini memang butuh biaya besar ini. Trotoarnya dicat warna-warni merah putih, pembatas jalan bagus sekali. Cuma memang jalannya agak rusak sehingga ditambal oleh para warga. Ya, rata-rata kanan kiri jalan tadi itu yang ditambal cor itu kayak RT 13 itu memang swadaya masyarakat ya. Ini Pak RT, Pak Tony, Pak Diram daerah kanan jalan ini, Pak Sori kiri jalan ya, Pak Bukasan dulu ya almarhum. Ini jembatan menuju ke tokonya Pak Marmin sebelah kanan ini, pojokan ini. Itu kalau lurus ke rumahnya Bu Sulang, Mbah Tri gitu ya, Mas Dedik TNI yang lurus itu. Nah, ini rumahnya Pak Citro, Pak Yeni. Belok kiri ke rumahnya Pak Nyoto daerah Manggis ya. Nah, kita lurus. Sebelah kanan rumahnya almarhum Pak Tar. Sebelah kiri Pak Dayat Pisang Banana yang punya Karunia Audio, bosnya itu. Ini masjidnya Pak Kaji dulu ya, sebelah kanan ini almarhum. Sebelah kiri tokonya Bapak Karji, Mbak Sri. Sebelah kiri itu sekolah SD 03. Ya, kelihatan itu. Kita belok kanan menuju ke rumahnya daerahnya Bapak Karman almarhum, yang kelihatan rumah tingkat sebelah kiri. Bapak Karman dulu, waduh, kalau hari Minggu itu berduyung-duyung anak muda-muda nonton TV. Daerahnya zamannya filmnya Wiro Sableng dan Power Rangers. Nah, sebelah kanan rumahnya Mbah Joko. Daerahnya itu lurus ke Pak Suramin almarhum. Pak Kartioso sebelah kanan ini, Pak Karji. Nah, ini Pak Karji almarhum, Bu Tarti. Lurus ke daerahnya Pak Ponari, sana itu Pak Surip ya. Kalau belok kanan itu ke daerahnya sekolah Hasanuddin. Belok kiri ini daerahnya rumahnya Pak Kamsi yang kuning sebelah kanan ini, Pak Sidek ya. Daerahnya Pak Sarian ya, ini daerahnya Pak Sarian. Kondisinya seperti ini sekarang, perkembangannya sangat padat sekali. Kalau nggak punya WC atau toilet sendiri bingung untuk kalau buang air kecil. Ini daerahnya Pak Sutani. Ya, sebelah kalau kita noleh kiri ini ke Pak Ali ya, jurusan lapangan ini, tembus itu ke lapangan ya. Sebelah kanan itu daerahnya Mbok Duro ya, sana Mas Irwan. Nah, ini daerahnya Pak Sunaji, Kampung Ponorogo. Ini Kampung Ponorogo di sini. Ini jeragan-jeragan pisang Pak Sutani yang punya kopi 8 ton, juga usaha pisang. Jadi beliaunya pengepul pisang untuk dibawa ke kota. Ngepul dari petani dibawa ke kota. Yo, gue kopi Mas Robi. Ada pisang raja, pisang Barlin, Ambon, macam-macam ya. Di sini gudangnya pisang Pujiarjo ya. Mas Dasuki, ini kopi nih. Wah, itu jemuran kopi. Daerahnya Pak Ponorogo ya, di Kampung Ponorogo ya di sini. Orang Ponorogo merantau ke sini, bekerja keras, akhirnya sukses di sini rata-rata.
daerahnya Pak Camat. Nah, Pak Camat. Pak Sumeh. Daerahnya Pak Sumeh menuju ke ini Pak Sumeh. Bu Binti. Mboklah, daerah Mboklah ya. Ini sebelah kiri rumahnya Bapak Muksin, daerahnya Bapak Muksin. Nggih. Pak Nyami. Nah, Bu Nyami, Pak Nyami yang dulu jualan cenil. Cenil. Masuk cenil. Kita ke arah RT 29 ya, ke areanya Pak Wakidi. Nah ini itu kalau lurus ke Pantai Sepelot, ini tokonya besar ya, Pak Sidik sebelah kanan, sebelah kiri dulu rumahnya Pak Men Bakso, sekarang ditempati anaknya Mbak Dewi. Ini Pak Wakidi kiri jalan, Pak Samuji. Kita belok kanan ke area Mbah Samsul almarhum dulu. Nah ini Mas Ganden yang punya operator audio Pujiarjo. Nah, ini sudah ramai sekali, bersih, tertata rapi ya. Ke rumahnya daerahnya Mbah Mini, Mas Yance daerah sini. Ke kebun-kebun sudah dicor ya, sepeda motor patungan. Apa itu, toyo laut atau apa itu ya tulisannya. Nah kita kembali ke area RT ya, ke kawasan RT 29, belok kanan. Kita belok kanan ini ke daerahnya Pak Antio, Mbah Jani. Ini dulu itu yang sempat banjir itu satu lutut ya, kasur-kasur kemerampul di sini. Aduh, parah kalau musim banjir. Ini rumahnya Pak Antio yang tingkat itu, ada tempat untuk penampungan pisang. Masjidnya Mbah Jani kiri jalan ini, belok kiri. Daerahnya Pak Tekat, terus ini lurus ini ke Kedung Ijo ya, ke Sungai Kedung Ijo. Kita kembali ke area RT 28 ya, pojokan ini ke rumahnya Pak Kamrin. Kalau belok kanan itu ke rumahnya Pak Kamrin, Pak Kasun. Sebelah kanan ini rumahnya Pak Safiin. Kiri jalan Pak Sunardi. Ini Pak siapa? Pak Jumain toko yang kiri tadi. Pak Wondo Kucing sebelah kanan. Mas Wawan, Gereja Petani Pujiarjo. Rumahnya Pak Endang pojokan kiri kanan jalan. Pak Prapto almarhum Pak Muk ya. Ini daerahnya Pak almarhum Adidur, pojokan sebelah kiri depan itu. Pak Sutris Bakso. Pak Samsuri Mudin almarhum sebelah kanan. Ini kita masuk depan Pak Karji ya, lurus ke selatan daerahnya Pak Ran Krenyes dulu itu, Mbok Yam. Sekarang yang di ujung itu di Mas Maco. Ini arah ke sekolahan SMP NU Hasanuddin dan TK RANU Hasanuddin. Pak Tomei sebelah kanan, tapi Bu Meinya sudah meninggal, semoga husnul khotimah. Nah, ini area lingkungan SMP NU Hasanuddin.
Naya bernostalgia sama sekolahan TK-nya, TKN Hasanuddin. Kangen Dut? Ini pojokan sebelah kanan itu adalah tokonya Pak Marmin. Yang ini ke Busulang tadi. Ya ini Pak Marmin ya sebelah kanan. Ya ini daerahnya Pak Moyo, Pak Puji sebelah kiri. Pak Lasyanto almarhum sebelah kanan ini. Ini Mas Thomas yang punya air Sak Pujarjo ini Kitalin. Nah, ini rumahnya daerahnya Pak Utomo almarhum, sekarang tempatnya Mas Dimas. Pojokan Pak Nutrio kiri jalan ini. Ini daerahnya Pak Budek. Nah itu kelihatan rumahnya Pak Budek ya. Sebelah kanan rumahnya almarhum Pak Janto, toko. Yang kiri kafe Joli, Mbak Mila Joli. Daerahnya Pak Tamiani almarhum. Ini ya, pojokan sebelah kiri Pak Dwi Carik, mantan Carik ya. Ini Pak Pon. Sebelah kiri Mas Pika, Bu Muji, almarhum Pak Waji. Sebelah kiri ini tuh kelihatan belakang. Ini daerahnya Pak Sio sebelah kanan. Yang pojokan sebelah kanan ini celah jembatan rumahnya Pak Sumpono sebelah kanan ini, Bu Ayem. Sebelah kiri Pak Mesjo sebelah kiri, Pak Pendi ini Pak Kepala Desa Hendi Arso. Ini rumahnya Pak Gito sebelah kanan. Toko ini ya. Yang hijau itu almarhum, rumahnya almarhum Pak Wondo. Sebelah kanan rumahnya Pak Pinardi ya, Mas Herman. Sebelah kiri tingkat ini Pak Mukayat, Pak Mamat, Mas Agus. Ini Pak Moyo yang punya Cengkeh Sak Pujarjo, Pak Notoko, Pak Pujian kiri jalan. Sebelah kanan Mas Agus Bonjol, Pak Agus Bonjol. Pojokan kanan ya. Sebelah kiri ini rumahnya Bapak Bagi, Pak Suni sebelah kanan. Sebelah kiri Pak Sukamat almarhum. Ini rumahnya Pak Jumati. Ini Mbak Eli. Sebelah kiri toko ini Pak Cip Toko, Tiga Putri. Ini rumahnya Bapak Kompor. Ini tokonya Pak Pantrimo, Pak Pemut. Nah sekarang kita kembali ke area RT 3, rumahnya Bapak Bobi. Alun-alun desa, kita belok kiri, Desa Sambang Sedulur, daerahnya Mbah Edi almarhum. Nah, ini Balai Desa Pujarjo. Nah, ini balai desanya. Oke. Ini Pak Jumati toko, bangunan, Pak Mul, Mbak Indah, almarhum Pak Lasidi kiri jalan, Mbok Rantem ya, daerah Mbok Rantem ini. Almarhum Pak Pangat, Mbah ya. Pak Pangat sebelah kiri almarhum Bu Lili. Ini almarhum Pak Mbah Manap ini rumahnya ya. Pak Budi Kampono dulu almarhum, Pak Kadir. Belok kiri, yang kiri ini almarhum Pak Suko rumahnya. Kita sekarang belok ke kanan. Nah ini pojok kanan tadi rumahnya Pak Jarwo, Pak Hidup ya. Daerah rumahnya Pak Nowo sebelah kiri, Pak Mit sebelah kanan, Pak Ngatijan almarhum ya. Itu sebelah kanan itu Pak Mit, Pak Ngatijan almarhum. Pak Mundili kiri jalan Mas Bambang. Kita sekarang Mbah Mariem, pojokan kiri ini Mbah Mariem almarhum. Kita belok kanan dulu. Ini rumahnya, daerahnya, ini daerahnya almarhum Mbah Perdi. Nah ini sebelah kiri almarhum Mbah Perdi. Daerahnya almarhum Mbok Mur. Tokonya Pak Wiono. Ini tokonya Pak Suhar kanan jalan.
lurus mentok belok kiri itu rumahnya Bapak Nendro, Mas Han Luther. Ya, kita telusuri jalan dulu. Daerahnya rumahnya Pak Wanto ya, yang punya BNI Sak Pujiharjo dulu. Ini dibangun gereja besar sebelah kiri nih. Ini ke daerahnya rumahnya Mas Joko. Nah, pojokan kiri ini Bu Titik, rumahnya Mbak Titik Mas Joko yang punya butik Sak Pujiharjo ini. Nah, ini depan itu kelihatan rumahnya Pak Lasidi tadi. Sekarang kita lurus lagi, kebalik lagi, muter-muter. Ini daerahnya Mas Mojo, ini rumahnya Pak Mojo ya. Bunga Tiah sebelah kanan, almarhum Pak Tono. Sekarang Pak Tono. Ini rumahnya Mbak Lilis, Pak Longsor. Ini rumahnya almarhum Pak Ngadimin, Pak Subek. Itu Pak Paijan. Nah, Mbah Paijan, monggo. Nah, ini lurus ke daerahnya Mbok Witi, Pak Woro ya. Pak Woro. Munggah ke sana. Naik Mas Widyo, daerahnya Pak Buang. Sebelah kanan rumahnya almarhum Pak Buang. Sebelah kiri ya, sebelah kanan ini Pak Buang almarhum, sebelah kiri Pak Darno dulu ya. Sekarang Pak Jono. Ini Pak Ngadeni, daerahnya Pak Ngadeni. Ya. Mas Redi Pisang. Nah, kita ke timur. Ini daerahnya Pak siapa Mandor itu? Waduh, lali wes. Ini Mbak Yuyuk sekarang. Dulu rumahnya Pak Warno Belander. Ini Pak Dadong, daerahnya Pak Dadong ini ya. Ini rumahnya Mbak Sum dulu, sekarang sudah dibangun. Daerahnya Pak Warno Pelandi, ini musolanya Pak Warno Pelandi. Dibantu teman-teman ya. Yang saya nggak ingat dibantu. Mungkin ada yang ingat daerah sini keluarganya, monggo komen. Ini daerah selatan, Mbok Tiwi, kiri jalan rumahnya almarhum Mbah Tiwi. Ya, itu tadi Mbak Alpa. Ke daerahnya daerahnya almarhum Mbah Miran, Mbah Sri. Sudah meninggal semua, tinggal anak-anaknya. Yeay. Ini Mas Wanto, Pak Dewanto, Bulet Jar. Nah, ini pada pedul cengkeh. Panen, cair. Pak Condul. Nah, ini rumahnya Pak Condul, Pak Cono ya. Itu gudangnya Pak Marmin, kelihatan yang bangun di sini gudangnya. Kita belok kiri ke Pak Mestikasun, sebelah kiri Pak Mestikasun. Sebelah kanan almarhum Pak Giarto, Bu Weni ya. Pak Agus, Bu Tias, Mas Mambe kiri jalan, Mbok Sadremi ya, Pak Suliat kiri jalan, belok kiri, daerahnya Pak Kupio ini sebelah kanan ada pagernya ini, Pak rumahnya Pak Kupio. Ini kampung pos kamplingnya, ada garudanya besar. Ini kalau kanan lurus itu tembus Pak Ajit ya, almarhum ya. Sekarang belok kiri, kita belok kiri. Rumahnya Bapak Edi kiri jalan, ini pojokan, ini kuning. Ini rumahnya Bapak Marjoko. Di sini rumahnya Bapak Marjoko. Terus kita lurus sebelah kiri pojokan rumahnya Bapak Ciput. Itu kelihatan. Ramai sekali pemirsa ya, teman-teman. Desanya sangat ramai sekali Pujiharjo. Kalau nggak punya kamar mandi sendiri, kalau mau kencing, buang air kecil itu sangat sulit karena tanahnya empet-empetan rumahnya ya. Ini kita kembali lagi ya ke arah selatan, belok kanan ke daerahnya rumahnya Pak Adi Sumbing ya. Ya, ini agen LPG sebelah kanan ini rumahnya, daerahnya Pak Adi Sumbing ya. Kita lurus, daerahnya ini yang biasa ngabisin bako tadi loh, Pak siapa tadi loh? Yang di awal video tadi ya, di sini ya. Itu daerahnya rumah Pak Ngancut ya. Nah, kita lurus lagi daerahnya Pak Sukir, ini rumahnya almarhum Pak Sukir. Pak Sukir Gedang ya. Ini
Waduh, sound systemnya disiapno. ATG latihan joget, pos kamplingnya bagus sekali. Ini biasa ngerakit sound sendiri nih. Legendaris ini Mas ini ya. Biasa ngerakit power sendiri. Ini daerahnya ya, daerah sawah ini, arah ke sawah. Nah, kita lanjut. Sudah dicor pemirsa ya, teman-teman ya, dulur-dulur. Jalannya sudah dicor sampai ke sawah-sawah ini, daerah barat ini. Wih. Nah, ini supaya teman-teman dulur-dulur yang ada di luar kota atau sepujarjo sendiri kadang nggak tahu ya, pojok-pojokan Pujarjo ini sudah dibangun seperti ini. Ini ke arahnya daerahnya Pak Misman ya. Nah, ini sudah banyak rumah. Ini dulu kebun semua, sawah. Sekarang sudah jadi perumahan. Oh. Ini dulu rumahnya Mbak Cici, sekarang sudah berganti pemilik ya. Ini kita lurus. Cuap-cuap terus sepanjang jalan, ingin memperkenalkan, ingin mempresentasikan supaya dulu-dulu semua pada tahu ini daerah mana, rumahnya siapa ya kan. Ini barat sekali nih. Oh, sudah bagus-bagus daerah sini. Saya lama di Pujarjo tapi baru kali ini ya keliling daerah sini ya. Nah, ini pojok-pojokan ini. Wes, terakhir ini. Kesana itu masih banyak rumah ya. Masih banyak rumah di sana itu. Kandang kambingnya banyak. Kita putar balik aja. Orang ke rumah sakit, kecemplung, haluannya kurang lebar. Akhirnya jadi dongkrak pakai kayu wolu rolas itu. Nah, ini waduh ramai sekali di sini. Wih. Daerahnya rumahnya Mas Ludi, anaknya Mbok War ya. Nah, ini daerahnya Mas Ludi. Sangat rapat sekali rumah-rumah perumahan di sini. Juga sudah berdiri musola daerahnya Pak Misman, Banser. Naik ke puncak gunung, sekarang turun lagi. Turun. Turun. Mbak Ainun, di mana kau? Tak cari kok gak ada. Ini wilayah RT 17 ya, 17-18 teman-teman ya. Kita balik sekarang belok kanan. Ya, kita belok kanan ya. Pak Sunari tadi itu yang punya bisa nukang Pak Pujarjo. Ini daerahnya rumahnya Pak Wono ya, sebelah kanan ini Pak Wono. Itu pojokan itu rumahnya Mas Langgeng dulu ya, Langgeng selamanya. Ini kita belok kanan ke arahnya daerahnya Bapak Senam. Nah, sekarang jalannya seperti ini. Ya lumayan lah walaupun sudah mulai rusak-rusak ya. Memang sudah lama. Pak Monari, Pak Monari ya. Ini daerahnya Pak Senam. Mbok Munti. Ini rumahnya Mbah Munti yang ujung sana itu ya.
ya sangat padat sekali. Hawanya sangat sejuk. Ini rumahnya Mbak Munti ya, yang biasa menolong orang-orang yang melahirkan. Suasananya sejuk, perkebunan sangat jauh dari polusi udara. Sudah dibangun sedemikian rupa sehingga kampungnya menjadi rapi, bersih. Sehingga menjadi suasana yang menenteramkan, menenangkan jiwa. Ini jalannya sudah mulai mengecil, tapi ini di ujung sana itu ke sana ya, masih banyak rumah. Bahkan rumahnya Pak RT-nya itu ada di ujung sana. Di sana masih banyak rumah. Kita balik arah aja. Balik arah ke yang pojokan Mas Langgeng tadi ya. Ya, kami minta maaf bagi dulur-dulur Pujarjo yang daerahnya belum sempat kami videokan. Tidak sempat kami videokan. Kita ke timur. Jadi Mas Langgeng tadi ya, Mas Nur di sini kanan jalan. Kita ke timur aja. Nah, dulu di sini rumahnya pojokan sebelah kanan itu untuk warungnya Pak Ani ya. Bu Aninya sudah almarhum, sudah meninggal. Ya, kita belok kiri. Ini rumahnya sebelah kiri, ini rumahnya Bapak Pito, anaknya Mbah Miran yang pertama. Nah, di sini rumahnya Mbak Hari. Ya. Di sini dulu rumahnya Mbak Eli. Kita di jembatan. Ada truk merah, si merah liwat. Kita kembali aja ya, langsung. Sekarang kita balik lagi di rumahnya Pak Ani yang sudah kosong sekarang. Kita belok kiri ke arah gereja Sepelot. Nah, daerahnya rumahnya Bapak Doko, Pak Prikawu sebelah kanan almarhum ya. Rumahnya Mbah Suwat, daerahnya rumahnya Mbah Suwat. Bagio almarhum ya, Mbah Bagio almarhum. Ya, ini Pak Budi kiri jalan. Yang gang sebelah kanan ini terkenal dengan nama Kampung Ruwet. Ada yang ngasih nama Kampung Ruwet. Gak tahu kenapa kok namanya Kampung Ruwet. Nah, sekarang kita kembali ke area lapangan Desa Pujiharjo. Ini lapangan poli. Ini gedung BUMDes tadi. Sebelah kanan BUMDes. Arah makam. Jalannya sudah dicor rapi. Ini yang bertugas untuk merapikan makam-makam, membersihkan itu Mbah Santoso, sehingga kuburannya pada rapi bersih ya. Nah, ini ada jembatan ringin. Ya, karnavalnya biasanya titik kumpulnya di lapangan sini, keluar sini, masuk kanal lurus ya. Kita lewat jalan cor, kanannya kirinya makam. Kita keliling ke wilayah RT 24. Itu RT ke arah RT 11 masih dicor, gak bisa dilewati. Ini Pak Tari, ini Posyandu, ini rumahnya Pak Tari. Itu
dicordak atas untuk jemur kopi. Jadi sepeda motor langsung naik ke atas membawa kopi ya. Ini daerah rumahnya Pak Mudin, Kampung Sarung, Mbok Kabul. Nah, oke. Mas Lan, anaknya Mbak Enteng ini, almarhum Mbak Enteng ya. Belok kiri kita ke daerahnya Mbok Tahu. Mbok Tahu. Bukimah. Ini sungai yang jurusan Blok Telu ya. Itu kalau lurus ke sana masih banyak rumah ya. Di timur sungai ini banyak rumah itu, kelihatan itu. Cuma kita nggak kesempat ke sana. Kita kembali. Kita tadi dari arah kanan. Nah sekarang kita ke kiri. Ada pos kamling. Ini termasuk masih wilayahnya RT 24. Etan Kuburan. Daerah Etan Kuburan. Daerahnya Pak Tukiran, Pak Banti Sopir, Pak Jaman, daerah sini. Ini rumahnya daerahnya Pak Banti, Pak Mul, rumahnya Pak Mul ya. Daerahnya rumahnya Pak Mul. Ini sudah mentok sana sungai. Ini pada nggih, monggo. Halo. Ngentasi kopi. Nah, ngantasi jemuran kopi. Nah, kita kembali. Sekarang kita ke Pak Tari tadi, rumahnya Pak Tari itu masih nggak bisa dilewati, kita nggak bisa ke sana ya, RT 11 Kampung Sarung. Jadi kita lurus saja ke barat, langsung ke barat, daerahnya Pak Rudi, pojokan ini Pak Rudi ya, daerahnya Pak Susilo. Sebelah kanan ini rumahnya, ini sebelah kiri Pak Susilo, Pak Harjono kanan jalan. Gereja lokal ya, daerahnya almarhum Pak Rokim, sekarang sudah menjadi Pak Mujito. Ini Pak Diono. Sebelah kiri ini adalah Pak Joko, Pak Suwino almarhum, rumahnya Mbah Sis. Pak Artiono almarhum, rumahnya Pak Tokol, rumahnya Pak Gono, Pak Budoyo. Itu yang ujung itu tingkat rumahnya Mbak Atim almarhum. Nah sekarang kita kembali ke wilayah RT 13, melewati RT 13, kita belok kanan ke arah RT 12. Rumahnya sebelah kiri rumahnya Bapak Tego. Ini Pak Tego. Ini rumahnya almarhum Pak Jumain, kiri jalan yang ada kebun ini. Rumahnya Pak Citro. Sebelah kanan dulu rumahnya Pak Giat almarhum, sekarang Mas Tony, Mas David kiri jalan. Pak Wasono, rumahnya Pak Wasono. Pak Wasono ya. Sebelah kiri rumahnya dulu Pak Mitro almarhum ya. Nah, sekarang rumahnya Pak R kiri jalan.
Suradi, kanan jalan Pak Riyadi. Kita mana ini? Ke kanan masih belum bisa dilewati, RT 11 tadi ya, kamu sarung. Jadi kita nggak bisa ke sana. Oh, kita lurus saja ke daerahnya rumahnya Pak Ngadi. Pak Ngadi itu legenda kuda lumping ya. Biasanya tukang gambui. Bukam Siem. Nah, daerahnya Bukam Siem. Sutris. Ini anak-anak pada layangan. Ini daerahnya Pak Ngadi ini sebelah kanan ya. Kita sampai ke ujung. Nun sewu. Mas Eko, laris manis. Di sini dulu semasa banjir ya, dia kerja bakti di sini. Ini teruruk walet ini rumah-rumah ya. Jadi ini Pak Ngadi itu, kelihatan Pak Ngadi. Kita kembali. Pak Yanto. Ya, kita kembali lagi ke perempatan, belok kanan ke rumahnya Mas. Sebelah kanan ini rumahnya Mas Banu. Ini daerahnya gereja almarhum Pak Adi, Pantai Kusta ya namanya ya. Pak Begrik, ini rumahnya Pak Kamidwo, Pak Suto. Daerahnya Pak Sukat. Sampai pertigaan rumahnya Pak Ndut itu ujung ya, kelihatan hijau. Pak Harjo, kiri jalan itu Pak Harjo, itu lagi duduk. Mbak Bardo, dulu rumahnya Mbak Bardo di sini, cuma pindah di daerahnya Pak Tego ya. Nah, kita lurus. Permisi Mas. Pak Disuling di daerah sini, itu jembatan menuju Kebun Liker, ini jembatannya lewat sini. Itu sungainya, ini bakalnya dikeruk semua ini, beteng. Itu timur sungai itu banyak rumah, teman-teman ya, banyak rumah sekali di sana itu. Cuma kita nggak kesempat sana ya. Kita kembali ke area RT 6. Rumahnya almarhum Pak Kari, ini Mbak Eli, Pak Moko. Nah, sebelah kanan ini Mas Laras, yang sebelumnya tadi Pak Arpan ya. Ini daerahnya Pak Koses, Pak Samyadi, Mbok Klimi, Pak Hermanto. Itu rumahnya Mbok Klimi, pink ini kiri jalan. Yang belok kiri gang ini ke daerahnya Pak Hari Guru, Mas Dengkleng. Ini tembusnya sana tadi ya, Pak Jumain almarhum. Pak Danya, ini Pak Sumpuji. Masih dibangun sebagian. Daerahnya rumahnya Pak Suli kiri jalan, Pak Mudin, Pak Kusen. Ini Pak Wardi, Bu Brani, Mas Otik ya. Nah, ini kawasan Masjid Al Mujahidin. Nah, ini ya, daerahnya Pak Puji ya. Ya, sekarang kita masih di wilayah RT 13. Pertemuan antara RT 5 dan 6. Sekarang kita ini Pak Sutris Bakso. Kita arah ke pantai. Ini daerahnya Pak Samuji tadi ya. Kita sekarang ke arah pantai. Bakso Meduro di jalan ini. Ya bakso Meduro apa tuh? Ya bakso. Enak ini. Naik.
gedung hijau ya, gedung hijau. Di depan ini yang dibangun tower itu. Kok belum dicat ya towernya? Jalannya masih halus sekali. Sudah banyak perumahan, toko-toko. Dulu sempat digunakan sanggar senam juga di situ, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sebelah kiri ini ada tokonya Bapak Giman, buka 24 jam ya, 24 jam buka. Sebelah kiri rumahnya Bapak Andiri. Yang kiri ini Pak Sulian, Jeragan Pisang, Mbak Ten. Ini daerahnya Pak Katiran teman-teman ya, Bolo-Bolo. Gedung hijau. Dulu di sini ya kebun, sekarang ya jadi perumahan sudah. Satu RT sendiri, RT 22 di sini. Toko Pak Sugeng. Banyak tegan juga sekarang, tegannya sudah terkumpul, siap diantar ke kota. Ini pisang kanan kiri ini adalah bengkok ya, bengkoknya perangkat desa, bengkoknya perangkat desa. Ini kita sudah mulai memasuki wilayah Caton ya, daerah Tambak menuju pantai Sepelot. Ini posnya, sebelah kiri ini belok kiri ke arah Tambak. Ini gerbang masuk pantai Sepelot. Itu bangunan sebelah kiri adalah kafe, rumahnya Bulegina almarhum. Ya, kita sudah sampai di pantai Sepelot Pujiharjo. Ini suasana sudah sore.
Itu ada yang bakar-bakar ikan. Kita belok kanan ke arah Jangset ya. Banyak perahu-perahu di sini. Kita putar itu Jangsetnya. Kita ke kanan aja ke daerah timur ya. Di sini warga nelayannya kurang lebih sekitar 400 perahu ya. Perahu nelayan kurang lebih sudah berjumlah 400 perahu. Bahkan beberapa waktu yang lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak siapa itu? Sakti Wahyu Trenggono sudah datang ke tempat ini survei lokasi. Kabarnya mau dibangun dermaga dan perumahan kampung nelayan. Ya tentu kita berharap itu bisa terrealisasi sehingga Pantai Bojarjo menjadi ramai, masyarakat Bojarjo ekonominya tambah meningkat, dan jalan-jalan ini yang rusak bisa segera dibenahi. Karena mulai dari Tirtoyudo Tangsi ya, itu sudah mulai ada pelebaran jalan yang kabarnya itu sampai ke Desa Bojarjo akan diperlebar sedikit demi sedikit ya, sehingga walaupun mobil sedan pun nantinya bisa lewat hutan ke arah Bojarjo ini dengan leluasa. Memang sebuah kawasan wisata kalau nggak didukung dengan jalan yang bagus itu ya kurang menarik ya, karena pengguna jalan itu akan khawatir mobilnya ada kendala di jalan karena bingung untuk waktu salipan, berpapasan, takut kecemplung gitu kan. Tapi kalau jalannya halus, Mas Gerandong, kalau jalannya halus ya orang-orang pada senang, sehingga gak khawatir dengan kondisi jalan yang akan mengancam kendaraan pengunjung. Sebelah kiri ini adalah rumahnya Bapak RT Kampung Laut ya, Bapak Sugi. Itu ada TPI kanan jalan ya. Ini tempat pelelangan ikan. Di sini sekarang banyak sekali ya jeragan-jeragan ikan ya, yang menampung ikan dari para nelayan, dikumpulkan lalu dibawa ke kota, ke pasar-pasar seluruh Jawa Timur. Jadi apalagi sekarang ini di sini terkenal dengan ikan layur ya. Ikan layur itu ya harganya lumayan mahal, sehingga ekonomi para nelayan itu banyak yang terangkat gara-gara ikan layur. Selain kopi, cengkeh, petani, para nelayan juga sangat luar biasa peningkatan ekonominya. Sekarang kita sudah sampai di ujung selatan Pantai Spelot ya. Di sini juga banyak warung-warung makanan, jadi pengunjung tidak khawatir untuk kelaparan di sini ya. Ini daerah Kondang, Muara. Ini rencananya di sini akan dibangun yang tadi kampung nelayan yang di belakang sana. Tentu ini akan dibendung ya, dikasih pondasi. Ini peta atau apa ini, papan pengumuman bahwa akan dibangun sebuah bangunan kampung nelayan di belakang sana. Ini desain-desainnya ada di sini, keterangan-keterangannya. Ini kampung nelayannya, ini ada 1, 2, 3, 4 titik itu ya, keterangannya itu. Ada akan dibangun pabrik es mini, ada pom mini.
tempat pelelangan ikan, dan juga tempat bersandarnya perahu agar tidak berserakan seperti ini ya, agar tertata rapi nanti. Ya tentu membutuhkan biaya yang besar, tidak hanya membutuhkan waktu yang singkat, perlu proses ya. Sekarang kita perjalanan pulang dulu, tapi lewat, nah ini masjid di laut ini ya, ini masjidnya. Kita belok kanan ke arah tambak ya, kita nerabas jalan pintas. Bagaimana kondisinya sekarang? Nah ini kawasan yang mau dibangun itu kelihatan itu ya, mau dikeruk, diuruk, dibangun sedemikian rupa, mau dibentuk kampung nelayan. Nanti pintu masuknya dari sini, yang di sana tempat bersandarnya perahu yang di ujung, yang di kondang muara tadi ya. Itu kemungkinan besar ya daerah sini yang akan dibangun ya, perkampungan nelayan. Ada pabrik es, pom, SPBU untuk kampung nelayan ya. Daerah tambak ini, timurnya tambaknya Pak Iwan, selatannya tambaknya Pak Iwan. View-nya daerah sini sangat bagus teman-teman ya. Selain kita bisa menikmati pemandangan. Dulu di sini tuh waktu tahun 92 ada helikopter turun pertama di sini, di daerah tambak sini. Orang-orang pada lari semua ingin melihat helikopter. Sudah sampai sini helikopternya terbang. Waduh, sekitar tahun 92-an. Waktu itu Komdeka dan Jambore se-Asia Tenggara di sini. Itu tambak udang. Supaya lihat ya, bisa tahu kondisi daerah Caton sekarang. Caton ini sebelah kanan, ini belok kanan ke arah Kali Gamping, bisa tembus ke Pantai Watu Kuwung. Nah ini jalan ke sana sebelah kanan, bisa tembus Tumpak Dali ke desa Tegal Banteng, Banteng Licin, Lumajang, bisa lewat jalan sana, jalan pintas, tapi lewat gunung. Teman-teman dan para pemirsa semua, dengan berakhirnya video ini, semoga semua dapat bernostalgia ya, yang dulu pernah berkunjung ke sini atau lama nggak berkunjung ke sini, bisa tahu kondisi Desa Pujaso sekarang, perkembangannya bagaimana, biar bisa mengobati kangen. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai bertemu dengan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.